Sejumlah lebih dari 60 guru dinyatakan nonaktif dapodik dan nonaktif mengajar. Di Kemenpan nomor 348 tahun 2024 Diktum 31 berbunyi, dalam hal pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kemudian berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh BKN tentang jumlah pendaftar P3K adalah sejumlah 1.348.347 pelamar yang memenuhi syarat, dan dalam rapat yang dilaksanakan juga oleh DPD dan Menpan RB menyatakan bahwa pelamar P3K adalah sejumlah sama seperti yang di atas. Dalam rapat BKN juga menyatakan hal serupa. Dan dari pemaparan dalam rapat tersebut, dari pelamar 1.348.347 pelamar yang mendapatkan formasi sejumlah 668.472 akan menjadi P3K penuh waktu, dan sejumlah 676.873 pelamar yang tidak mendapatkan formasi akan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian berdasarkan Kemenpan nomor 16 tahun 2025 yang dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu hanya yang berstatus R2 dan R3 atau yang berstatus sebagai guru honorer negeri yang masuk dalam pangkalan database BKN, sehingga kami Bapak Guru Prioritas Swasta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun 2024 ini belum ada kata untuk dipertimbangkan seperti itu ya Bapak. Kemudian mohon izin Bapak Ibu, untuk pelamar prioritas ini kami mewakili Jawa Tengah, tetapi masih ada dari berbagai wilayah Indonesia yang sejumlah belum mendapat penempatan itu masih 2.633. Kemudian kami khususnya dari Jawa Tengah ada hampir separohnya, Bapak, 1.411 orang yang belum mendapat formasi. Sedangkan ketika kita sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini, ternyata membawa banyak dampak negatif guru yang berawal dari proses pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Dan kami sudah menghimpun adapun dampak yang dialami oleh guru prioritas swasta yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Kami sudah menghimpun beberapa data yang masuk itu sekitar 80% ke kami dari Jawa Tengah. Permasalahannya diantaranya yang pertama, kami Bapak Ibu banyak guru yang sudah dirumahkan oleh sekolah swasta. Padahal pendaftaran seleksi tahun 2024 itu lebih dari 150 guru itu sudah dikeluarkan dari sekolah, Pak. Kemudian yang kedua, sejumlah lebih dari 70 guru dinyatakan nonaktif dapodik. Kemudian yang ketiga, sejumlah lebih dari 60 guru dinyatakan nonaktif dapodik dan nonaktif mengajar. Yang keempat, guru yang dinyatakan sudah keluar dari sekolah asal tidak bisa melamar pekerjaan lagi ke sekolah lain karena menyandang status guru prioritas, sehingga sekolah swasta itu rata-rata sudah berasumsi bahwa guru prioritas yang sudah ada ini hanya menunggu waktu penempatan, padahal kami juga belum tahu pasti ya Bapak Ibu seperti itu. Maka kami sowan ke Bapak Ibu semua, bahkan yang poin 4 ini dialami oleh ketua kami yang hari ini mohon izin berhalangan hadir karena baru bapaknya meninggal dunia, Bapak. Jadi beliau sudah dikeluarkan dari sekolah, mau mendaftar kemana-mana tidak bisa, Pak, karena memang dia itu sudah
dinyatakan guru lulus passing grade, jadi tidak bisa masuk kemana-mana seperti itu. Selanjutnya, beberapa guru menyatakan bahwa mereka mendapatkan sanksi dan harus mengembalikan sejumlah uang untuk menjadi syarat mendaftar dengan mendapatkan surat izin yayasan, kemudian harus dikeluarkan dulu dari sekolah. Yang keenam, banyak guru yang mendapatkan sanksi pengurangan jam mengajar. Yang ketujuh, mendapatkan sanksi jumlah honor yang diterima itu menjadi 50% dari honor yang seharusnya didapatkan. Yang kedelapan, diperbolehkan masih mengajar dan mendapat honor, tetapi harus 0 jam sehingga tidak mendapat tunjangan yang namanya TPG. Kemudian mendapat sanksi berupa honor, tunjangan lain dianggap seperti GTT, jadi sudah tidak bisa menjadi GTY lagi. Nah, demikian untuk data yang terkait dampak P3K untuk guru prioritas atau yang sekarang itu disebut R1D, itu kami nanti lampirkan dalam file Excel yang sudah kami cetak dan kami bawa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mohon izin permohonan kami kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI ini berdasarkan seluruh pemaparan tersebut, baik dari segi regulasi, hasil audiensi dan permasalahan yang terjadi di lapangan yang dialami oleh seluruh guru prioritas swasta di Jawa Tengah khususnya dan umumnya di seluruh wilayah Indonesia, memohon kepada DPD RI ini untuk yang pertama, mohon berkenan mengawal dan menjabatani penuntasan guru prioritas swasta untuk segera diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini kepada Kemendikdasmen dan Menpan RB untuk kami bisa menjadi ASN P3K di tahun 2025 ini. Yang kedua, mohon Bapak Ibu berkenan mengawal dan menjembatani permasalahan kami, utamanya kepada Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya dan umumnya ke daerah lain yang masih tersisa prioritas atau P1 yang belum L ini untuk menuntaskan seluruh guru prioritas swasta. Yang ketiga, menjembatani komunikasi kami dengan DPR RI Komisi 2 dan Komisi 10 agar kami bisa melakukan audien atau kami melakukan curhatan kepada pihak-pihak tersebut agar permasalahan kami juga menjadi perhatian secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya mohon Bapak Ibu memberikan saran serta arahan kepada kami tentang langkah apa Bapak Ibu yang harus kami lakukan selanjutnya agar perjuangan untuk menjadi ASN P3K ini bisa direalisasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikianlah permohonan penuntasan guru prioritas swasta ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu dengan harapan pada tahun 2025 seluruh guru prioritas swasta bisa mendapatkan formasi dan diangkat menjadi guru P3K sehingga bisa mengabdi kepada negara dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini, Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatian dari Bapak Ibu semua dan kesempatannya kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.